Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu para jamaah Rumah Dakwah UK yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali pada hari ini kita di Indonesia, waktu ini sore hari, di UK barangkali pagi hari, kita diperjumpakan oleh Allah kembali pada majelis yang mulia ini. Insya Allah kita lanjutkan sesi ketiga dari tema penghalang-penghalang keberkahan. Setelah di sesi pertama kita khusus membahas tentang mana daripada berkah, dengan dalil-dalil ayat dan hadisnya. Lalu kita membahas di sesi kedua, yaitu apa saja penghalang-penghalang keberkahan. Kenapa hidup seseorang tidak merasa barokah? Kita sudah uraikan 8 poin penghalang-penghalang keberkahan. Sekarang yang akan kita uraikan pada sesi ketiga ini justru sebaliknya. Bagaimana agar hidup kita berkah? Kalau kemarin penghalang-penghalangnya, sekarang bagaimana kiatnya, kuncinya agar kita senantiasa berkah dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita. Banyak, sedikit, susah, senang, itu semuanya menjadi keberkahan. Insya Allah kita akan uraikan. Minimal ada 4 kiat-kiat atau syarat-syarat agar kita senantiasa berkah sepanjang hidup kita. Dan sampai nanti dipertemukan di yaumil akhir. Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kiat-kiatnya? Kita akan menguraikannya insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kiat yang pertama, kita harus selalu meyakini baik atau buruk, kebaikan yang menimpa kita atau keburukan yang menimpa kita, itu semuanya berasal dari Allah. Kita tiba-tiba terkena bencana, kita tiba-tiba terkena musibah, keburukan seakan-akan, tapi ketahuilah ini kebaikan dari Allah. Meskipun itu suatu keburukan, kalau kita tahu hikmahnya, maka ini yang pertama, meyakini segala kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Karena demikian yang Allah firmankan. Kenikmatan semuanya itu datang dari Allah. Yakini. Keburukan yang menimpa kita pun atas ketetapan Allah. Yakini. Mari kita uraikan yang pertama tadi. Meyakini segala kenikmatan, apapun kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Terutama segala nikmat. Bukan karena hebatnya kita. Surat An-Nahl, surat 16, ayat yang ke-53. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Bukan karena hebatnya Anda. Bukan karena pintarnya Anda, bukan karena kuatnya Anda, bukan apapun yang Anda miliki. Tetap itu nikmat dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun.
Kemudian, apabila kita ditimpakan oleh Allah kesengsaraan, maka harusnya kepadanya kita minta pertolongan. Kebaikan dari Allah, keburukan pun datangnya dari Allah. Karena ada orang-orang yang sombong ketika diberikan oleh Allah nikmat. Dia tidak meyakini itu dari Allah. Dia berpaling dari Allah. Dia menganggap ini semua aku dapatkan karena kepintaranku, karena kehebatanku. Lalu dia tidak mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Padahal ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan susah, dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah. Tapi giliran Allah timpakan suatu kenikmatan, dia berpaling dari Allah, menganggap semua nikmat itu adalah karena aku, karena kepintaranku, karena kehebatanku. Ini manusia sombong. Sebagaimana Allah firmankan di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 49. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza massal insana durrud da'ana." Maka apabila manusia ditimpa suatu bencana, suatu kesusahan, suatu kesulitan, dia akan berdoa, menyeru, meminta kepada kami. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna. Kemudian ketika telah kami cabut kesusahan itu dari kami dan kami memberikan nikmat kami kepadanya, qala, dia berkata, innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku mendapatkan ini, sebenarnya aku mendapatkan ini nikmat ini diberi karena kepintaranku. Dia nggak mengakui nikmat itu dari Allah. Nikmat itu karena hebatku, karena pintarku. Aku ini gelarnya anu, disebutlah lulusan anu, gelarnya anu, dan seterusnya. Allah katakan, bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bahkan itu semua hanyalah cobaan dari Allah. Itu ujian dari Allah. Itu adalah fitnah dari Allah. Ujian dan cobaan dari Allah. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Inilah bagaimana akan berkah hidupnya ketika diberi nikmat. Dia tidak mengakui datang dari Allah. Bagaimana akan berkah kekayaan hartanya di mana diberi oleh Allah, tapi dia tidak mau mengakui ini pemberian Allah. Inilah orang-orang yang sombong. Maka orang-orang seperti ini, kalau dikasih nikmat, bukannya makin dekat dengan Allah, hidupnya tidak akan barokah. Kenapa? Dia makin jauh dari Allah. Dia makin berpaling dari Allah. Padahal ketika susah, dia berdoa dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Tapi ketika dikasih nikmat, dia lupa, tidak mengakui ini dari Allah. Maka dia berpaling karena merasa nikmat ini karena dirinya. Hidupnya nggak akan barokah. Orang itu berpaling dari Allah. Merasa nikmat di dunia boleh jadi, tapi hatinya kosong, hatinya nggak bakal tenang. Di surat Yunus, surat 10, ayat yang ke-12. Pun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza massal insana durru da'ana. Adapun manusia ketika ditimpakan oleh kami kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, da'ana, dia berdoa kepada kami. Li jambihi au qa'idan au qa'ima, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Falamma kasyafna anhu burrahu, tetapi ketika kami cabut kesulitan itu darinya, kami ganti dengan nikmat, marraka allam yad'una ila durrim massah. Mereka kembali berbalik ke belakang. Mereka kembali ke jalan yang sesat, seakan-akan tidak pernah berdoa kepada kami. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah akan menjadikan orang-orang yang melampaui batas akan selalu merasa indah. Perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya terasa benar. Apapun yang mereka kerjakan.
Mereka tidak akan berkah hidupnya. Kenapa? Karena tidak pernah meyakini dari Allah. Padahal nikmat dari Allah, musibah buruk dari Allah. Karena tidak ada manusia sepanjang hidupnya sebelum kematiannya, kecuali pasti akan diuji oleh Allah dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Tidak ada yang bernyawa hidup selamanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya Allah pasti akan menguji kamu sepanjang hidupmu. Bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Kita semua pada akhirnya kembali kepada Allah. Kita semuanya kembali kepada Allah. Ada pula orang sebaliknya, ketika dapat nikmat, dia katakan ini dari Allah. Giliran lagi susah, ini gara-gara kesalahan manusia. Ini pernah terucap dan terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika perang Uhud, di mana orang-orang munafik enggan ikut berperang. Ada sebagian dari saudara mereka berperang, dan qadarullah, setelah meraih kemenangan, pada akhirnya orang mukmin dikalahkan. 70 syuhada gugur di Bukit Uhud, di lembah Uhud. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, enggan berperang, ketika kalah, ada sebagian saudaranya yang mati dalam peperangan, yang disalahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara Muhammad nyuruh kita perang. Untung kita nggak perang. Tuh saudara-saudara kami mati, dikalahkan. Kematian itu gara-gara Muhammad. Subhanallah. Saat itu Allah turunkan surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-78. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, meskipun kamu gak ikut perang, meskipun kamu tidak mati di medan perang, kalau Allah tetapkan, Allah takdirkan kamu mati, dimanapun kematianmu pasti akan menghampirimu. Walau kuntum fi buruji musyayyada. Meskipun kamu bersembunyi di sebuah benteng yang tinggi lagi kokoh. Meskipun kamu sembunyi di suatu tempat yang paling aman, kalau Allah takdirkan kematianmu pasti tiba. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, mereka mengatakan ini dari Allah. Dia hanya meyakini kenikmatan dari Allah. Kalau tadi dia lari dari kenikmatan, kenikmatan dariku. Giliran susah berdoa. Kalau sekarang justru ketika dia dalam keadaan nikmat, dia akui ini dari Allah. Gimana ketika dapatkan musibah, keburukan? Gimana ketika diuji dengan kesulitan? Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Ketika mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa kekalahan, dia tuduhkan itu gara-gara Muhammad. Ini gara-gara Muhammad nih, kalah kita. Maka Allah jelaskan, qul, katakan, kullum min indillah. Semua yang terjadi pada kamu, apapun musibah yang menimpa kamu, ini dari sisi Allah. Itu sudah kan. Anda ingin berkah, bahwa yakini kebaikan keburukan dari Allah, tapi ingat tidak ada yang buruk dari Allah. Wal khairu kulluhu biyadaik. Seluruh kebaikan ada di sisi Allah. Enggak ada yang buruk. Meskipun itu sebuah musibah keburukan.
Maka di ujung ayatnya Allah katakan, "Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa." Maka mengapa mereka, yaitu orang-orang munafik itu, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun, tidak memahami ayat-ayat Allah, seakan-akan mereka Allah tidak tahu akan apa yang terjadi, dengan enaknya menyalahkan seseorang. Bukankah terkadang kita demikian? Senang ketika dikasih kenikmatan, lupa ketika dikasih keburukan. Ada pula dekat kepada Allah ketika dikasih keburukan, lupa ketika dalam keadaan nikmat. Maka orang-orang seperti ini hidupnya nggak akan barokah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima bahwa ini ketetapan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hanya ingin yang nikmat terus. Atau dekat dengan Allah ketika susah, ketika nikmatnya lupa diri. Padahal seharusnya kita ingat Allah kapanpun, dimanapun. Maka wajib kita memiliki dua sifat agar kita berkah hidup kita. Kemarin salah satu penghalang keberkahan ketika tidak bersyukur. Ketika tidak bisa bersabar. Maka agar kita hidupnya selalu barokah, miliki rasa syukur dan sabar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Syuhaib bin Sinan, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan." Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Semua urusan orang-orang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak ada pada siapapun kecuali hanya ada pada seorang mukmin. Bagaimana keadaan orang mukmin itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairal lah. Orang mukmin itu apabila diberikan oleh Allah ujian musibah sarra, yang lapang, nikmat, sehat, punya harta, punya kedudukan, nikmat hidupnya, syakara, senantiasa bersyukur karena sadar ini kenikmatan datangnya dari Allah. Sebaliknya, wa in asabathu barra'u sabara, jika ditimpakan oleh Allah musibah yang buruk, kesulitan, kesengsaraan, kesusahan, sabara, bersabar, yakin ini pun dari Allah. Fakana khairul lah, maka itu sangat baik baginya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini sifat tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya ada pada orang mukmin. Maka seorang mukmin yang memiliki sifat syukur dan senantiasa memiliki sifat sabar, insya Allah barokah hidupnya. Berapapun yang Allah berikan, sebanyak apapun, selalu bersyukur dengan cara yang tepat dan benar. Betapa sempitnya hidup, kekurangan, kesulitan, dia selalu bersabar dengan cara yang benar. Syukur, sabar, pengendali hidup kita agar kita tetap di jalan yang benar. Maka orang yang seperti ini, insya Allah berkah hidupnya. Ada sebuah ayat Al-Quran yang Allah menggandeng antara syukur dan sabar, digandeng oleh Allah menjadi satu. Syukur dan sabar digandeng oleh Allah menjadi satu. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Surat Ibrahim, surat 14 ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina." Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami, mukjizat-mukjizat kami. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Ya Musa, keluarkan kaummu dari kegelapan menuju kepada cahaya terang benderang. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Peringatkan mereka ya Musa dengan hari-harinya Allah.
Apa yang dimaksud hari-harinya? Peringatkan mereka ya Musa, bahwa hari semua milik Allah. Maka kamu harus tunduk sepanjang hari selama hidup. Dan kamu harus sadar bahwa akan ada hari berbangkit. Itulah hari-harinya Allah. Yang wajib kita tunduk, kita taat dimanapun, kapanpun kita berada. Dalam keadaan apapun. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, Inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Likulli sabarin syakur. Bagi tiap-tiap orang yang bersabar dan bersyukur. Digandeng saudara sekalian. Syukur saja tanpa sabar, nggak bisa bahagia, nggak bisa kita berkah. Kenapa? Syukur saja tanpa sabar hanya siap dalam nikmat. Bersyukur tapi tidak minta, nggak mampu bersabar. Sabar saja tanpa syukur hanya siap dalam keadaan susah dekat dengan Allah. Ketika nikmat lupa diri. Ini ciri orang yang imannya tidak sempurna. Maka hidupnya tidak pernah akan barokah. Kenapa? Dia hanya senang ketika mendapat nikmat, tapi tidak siap ketika mendapat susah. Sebagai contoh, di surat Al-Hajj surat 22 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada di antara manusia, mereka menyembah Allah, tetapi hanya di tepi. Imannya nggak kokoh. Imannya nggak kuat. Seakan-akan ada di pinggir. Fa'in asabahu khairun atma'an nabi. Apabila Allah memberikan musibah kepadanya kebaikan, memperoleh nikmat, memperoleh sehat dan seterusnya, dia merasa puas dan dia tetap dekat dengan Allah karena itu tujuannya, dunia yang ingin diberikan nikmat. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun, jika ditimpa oleh Allah musibah yang buruk, keburukan, kesulitan, kesusahan, kesempitan, anqalaba ala wajhi. Mereka memalingkan dari Allah, berpaling wajahnya, berpaling ke belakang. Tidak lagi taat pada Allah, tidak lagi ingat Allah. Bagaimana akan berkah? Itulah orang yang imannya di tepi, tidak kokoh. Maka orang seperti itu kata Allah, khosirat dunya wal akhirah. Orang itu rugi dunia akhirat. Dunianya rugi, akhiratnya apalagi? Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang yang sangat nyata kerugiannya. Orang-orang yang benar-benar rugi. Rugi yang sangat nyata. Kenapa? Sebab dia tidak akan berkah hidupnya. Mau dikasih nikmat, ya nggak berkah. Dikasih dalam keadaan susah, apalagi. Itu penting saudara sekalian. Maka wajib orang yang senantiasa punya rasa syukur dan sabar diuji oleh Allah dengan ujian apapun, insya Allah siap. Maka jawaban orang-orang yang bertakwa, yang memiliki keyakinan bahwa keberkahan datangnya dari Allah, semua dari Allah, baik buruk dari Allah, maka orang ini siap menghadapi apapun yang Allah tetapkan. Karena sadar yang menentukan kebaikan keburukan sepanjang kita hidup adalah Allah. Tapi tidak ada yang buruk dari Allah. Sebagai contoh, di surat 16, surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Apa kata Allah? Wa qila lilladzina taqaw, dan ditanyakan, dikatakan kepada orang takwa, madza anzala rabbukum? Apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Maksudnya, hai orang takwa, kamu dapat apa dari Allah? Allah, apa yang Allah berikan kepadamu? Lihat jawaban orang takwa. Qalu khaira. Semuanya ini kebaikan. Rasul apabila mendapat baik, kenikmatan, beliau ucapkan, Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Rasul apabila mendapat kesulitan, keburukan, kesusahan, beliau tetap mengucapkan, Alhamdulillah, ala kulli hal. Semua ucapannya, Alhamdulillah, khairah, kebaikan.
Maka ini orang takwa, hanya orang takwa. Hidupnya pasti barokah, pasti berkah. Sebab yakin semuanya dari Allah. Khaira, kebaikan. Maka Allah janji, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang di dunia selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Di dunia, meskipun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, miskin, sempit, lapang, pokoknya dia selalu berbuat baik, maka Allah pasti akan membalas dengan yang lebih baik. Kalau belum dapat di dunia kebaikan, wala darul akhirati khair, negeri akhirat itu lebih baik, wala nikmat darul muttaqin, negeri yang penuh kenikmatan bagi orang takwa. Coba kita perhatikan bagaimana kisah para sahabat yang miskin-miskin. Mughirah bin Syu'bah, Abu Hurairah, itu miskin-miskin. Ali bin Abi Thalib, miskin, menderita, susah, dan banyak lagi sahabat. Tapi ada pula yang kaya-kaya, sukses-sukses. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu mereka sukses-sukses. Tapi bagi mereka itu cuma titipan. Kemiskinan itu cuma ujian. Selalu mengatakan khaira, ini semua kebaikan dari Allah. Hidupnya pasti berkah. Maka kalau di dunia belum dikasih, kata Allah, wala darul akhirati khair. Negeri akhirat itu yang lebih baik. Wala nikmat darul muttaqin. Nikmatnya negeri yang penuh kenikmatan untuk orang takwa. Apa itu? Ayat yang ke-31-nya. Jannatu Aden. Surga-surga Aden. Jadi keberkahan hakiki nanti di surga. Tapi nggak akan Anda bisa meraih surga kalau Anda di dunia belum meraih keberkahan dalam hidup. Maka Allah katakan, yang paling hakiki itu jannatu aden yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, di mana mengalir sungai-sungai di bawahnya, lahum fiha ma yasyaun, nanti penghuni surga mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Kadzalika yadzillahul muttaqin, demikianlah balasan Allah untuk orang takwa nanti di surga. Adapun penderitaan cuma di dunia. Paling menderita sekalipun, batas akhirnya ketika kematian. Bahkan setelah kematian, orang bertakwa yang hidupnya senantiasa berkah, tidak ada lagi kesulitan sejak kematiannya. Kematian itu adalah menyongsong kebahagiaan. Maka orang takwa itu dikabarkan oleh Allah di ayat ke-32-nya. Bagaimana cara kematiannya? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu mereka orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan thayyib, dalam keadaan baik. Yaqulun, saat itu malaikat yang akan mencabut nyawa berkata kepada orang yang akan dicabut nyawanya, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat sejahtera tercurah atasmu, wahai orang-orang yang takwa. Orang yang senantiasa berkah sepanjang hidupnya. Dekat dengan Allah baik dalam keadaan lapang atau sempit. Dia tetap bersyukur. Dia tetap punya kesabaran. Ini kenikmatan yang terbaik. Ini saatnya kematian. Kamu masuk surga karena amal perbuatanmu. Subhanallah. Ini saudara sekalian. Kuncinya kita, syaratnya kita ingin berkah hidup di dunia. Supaya nanti sampai keberkahan di akhirat. Kita wajib meyakini segala kenikmatan, segala keburukan datangnya dari Allah. Tapi tidak ada yang buruk dari Allah. Semua kebaikan dari Allah. Maka bersyukur kalau kita dapat nikmat, agar kita tetap dekat dengan Allah dengan cara yang benar, bersabar ketika kita dapat musibah, ketika dapat ujian, agar tetap dekat dengan Allah dengan cara yang baik pula. Insya Allah, kalau ini benar-benar kita laksanakan di dunia, punya rasa syukur dan sabar, meyakini segala kebaikan, kenikmatan, keburukan semuanya datang dari Allah, tenang hidup kita. Ini kunci pertama. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa mencari nafkah dan mengkonsumsi makanan, minuman, dan memakai pakaian yang halal dan baik, halal dan thayyib.
hidup Anda barokah. Jangan harap barokah ketika cara mencari hartanya nggak halal. Jangan harap barokah ketika makanan, minuman, dan pakaian yang Anda pakai, yang Anda kenakan, yang Anda makan dan minum tidak dari harta yang halal. Jangan harap barokah ketika tubuh ini tumbuh dari sesuatu yang tidak halal. Maka Nabi SAW menceritakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Rasulullah SAW telah bersabda, Ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yuqbalu illa thayyiban, tidak akan pernah Allah menerima segala sesuatu amal ibadah dari seorang hamba kecuali dari asal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amaral mursalin. Sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan kepada para rasul. Lalu Nabi SAW membaca surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat ke-51. Ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari segala yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan berbuatlah perbuatan yang baik-baik. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya hai para nabi dan rasul, aku mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Aku mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Lalu Rasul menyampaikan pula ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang Allah rizkikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya beribadah kepada Allah saja, menyembah Allah saja, bersyukurlah. Dan carilah dengan cara yang baik, dengan cara yang halal dan baik. Apa yang terjadi setelah Rasul menyampaikan itu? Summa dzakara, kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang siapa? Rajulun yutilu safar. Rajul, seorang laki-laki yang telah mengadakan perjalanan sangat jauh. As'asa aghbaro yamudduhu yadaihi ila sama. Rambutnya lecek, kusut masai, pakaiannya berdebu. Lalu dia mengangkat tangannya berdoa, menengadahkan tangan ke langit. Ya Rob, ya Rob, wahai Robku, memohon supaya hidupnya berkah, doanya dikabul, diijabah oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Sedangkan makanannya dibeli dari harta yang haram, minumannya pun dari harta yang haram, wa malbasuhu haram. Pakaian pun dibeli dari harta yang haram, wa hudiya bil haram. Dia tumbuh dewasa dari cara yang haram. Subhanallah. Fa'ana yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan ijabah doanya? Bagaimana hidupnya berkah? Saudara sekalian, di zaman sekarang banyak orang gak peduli halal haram. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Ya'ti 'alan nasi zamanun, kelak akan datang suatu masa di mana ada la yubalil mar'u, ada orang-orang yang tidak lagi peduli dalam mencari nafkah. Ma akhadha minhu, dari mana dia dapatkan harta itu, bagaimana cara dapatkannya, enggak peduli. Aminal halal atau aminal haram, apakah dia dapatkan dengan cara yang halal, apakah dia dapatkan dengan cara yang haram, gak peduli. Ini terjadi, saudara sekalian. Bagaimana hidupnya akan barakah?
Sedangkan dia berdoa kepada Allah tiap hari. Dalam sholat dia berdoa, di luar sholat dia berdoa, di waktu mustajab dia berdoa, di sepertiga malam akhir dia berdoa. Tapi mencari nafkahnya dengan cara haram. Akhirnya makanan, minuman, pakaian, dan tubuhnya dewasa dengan cara yang haram. Bagaimana Allah kabulkan doanya? Bagaimana hidupnya akan berkah? Sedangkan dia angkat tangannya, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan di dunia, supaya diberikan kebaikan di akhirat, supaya dijauhkan dari neraka. Dia berdoa, 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 tapi tadi makanannya diambil dari harta haram, minumannya diambil dari harta haram, pakaiannya juga dibeli dari harta yang haram, dagingnya tumbuh dewasa karena mengkonsumsi dari harta yang haram. Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Banyak manusia peduli cuma apa? Zatnya. Saya makan yang halal. Betul, makanannya yang dibeli halal. Tapi duitnya, cara mencarinya bagaimana? Minuman saya halal, saya nggak pernah minum khamr. Betul minuman Anda. Tapi minuman yang Anda minum dibeli dari duitnya, asalnya dari mana? Pakaian saya halal, saya nutup aurat. Betul, tapi pakaian yang Anda pakai dibeli dari harta, dari mana asalnya? Maka tentang harta, nanti di yaumil akhir, Allah akan tanya dua perkara. Wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah. Hartamu, hai manusia, dari mana kamu dapatkan? Bagaimana cara mendapatkannya? Halalkah, haramkah? Bagaimana prosesnya? Wa fima anfaqah. Dan dikemanakan hartamu? Kamu gunakan untuk apa? Kamu infakkan kemana? Itu dua pertanyaan. Maka di sini saudara sekalian, semoga dirahmati Allah. Tidak bisa kita akan berkah hidupnya meskipun harta bertumpuk-tumpuk kalau ternyata cara mencarinya halal, haram, atau tercampur dengan syubhat. Na'udzubillah. Mari kita perhatikan. Siapa yang ingin barokah hidupnya, betul-betul periksa, jaga diri kita. Dari mana asal harta kita? Lalu apa yang kita beli? Apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Apa yang kita pakai? Kalau semuanya baik, dengan sumber yang baik, berkah hidup kita insya Allah. Ketiga, bagaimana agar kita senantiasa berada dalam keberkahan sepanjang hidup? Jaga akidah. Jaga iman dan takwa. Kalau seorang hamba yang beriman, benar-benar dijaga takwanya, keberkahan akan selalu Allah curahkan. Jaminan Allah, janji Allah. Jaga iman dan takwa, jaga akidah. Karena akidah kita lurus kalau iman dan takwa kita jaga. Di surat Al-A'raf, surat 7, ayat ke-96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Allah janji, andai kata penduduk negeri-negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, iman dan takwa, dijaga akidahnya. La fatahna alaihim barakah. Sungguh kami curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Minas sama, Allah turunkan dari langit. Wal ard, Allah keluarkan dari bumi. Di sini saudara sekalian, kita nggak perlu nilai siapapun. Nggak perlu nilai orang lain. Nggak perlu nilai pemimpin siapapun. Yuk, mari kita koreksi diri kita. Andai kata kita si satu penduduk negeri yang mengaku iman, benar-benar menjaga iman dan takwanya, Allah limpahkan, Allah curahkan keberkahan-keberkahan, turun dari langit dan Allah keluarkan dari bumi. Lalu kenapa adanya bencana terus-menerus? Adanya musibah, adanya terus-menerus bahan siksaan dari Allah yang Allah turunkan. Walakin kazzabu. Mereka mendustakan iman dan takwanya. Mereka mendustakan akidahnya.
Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka siksaan, musibah bertubi-tubi bencana. Karena kesalahan mereka. Tidak mau menjaga iman dan takwanya. Karena perbuatan mereka. Maka saudara sekalian, ketika terjadi bencana di mana-mana, rusaknya tatanan alam, hancurnya kehidupan, sarana-sarana kehidupan, itu sesungguhnya salahnya manusia karena perbuatan tangan-tangan manusia. Di surat Ar-Rum, surat 30, ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan maupun di lautan, di air maupun dimanapun di daratan. Coba kita lihat musibah yang menimpa negara kita Indonesia. Baru-baru ini bagaimana di Aceh, bagaimana di Sumatera Utara, bagaimana di Sumatera Barat. Kehancuran sebuah lingkungan kehidupan. Bangunan hancur, jembatan hancur, sarana jalanan hancur. Subhanallah, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa Allah timpakan demikian? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah timpakan ini karena kesalahan mereka. Bima kasabat aydin nas. Jelas, ini adalah kesalahan. Manusianya nggak menjaga iman dan takwa. Sesungguhnya ini sebuah kebaikan dari Allah. Peringatan ujian. La'allahum yarji'un. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Maka apapun musibah yang Allah timpakan pada kita, berarti sesungguhnya kesalahan kita. Tapi musibah menimpa pun bukan berarti tidak barokah. Bagi orang yang beriman, tetap ini suatu keberkahan. Tetap ini suatu keberkahan. Tapi kan saya nggak salah, saya kena musibah. Sebetulnya ketika musibah menimpa kita, akibat kesalahan kita, itu teguran Allah biar kita mohon ampun, kembali ke jalan yang benar. Contoh, di surat 32 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Jelas sekali. Sungguh kami akan timpakan siksaan yang dekat di dunia sebelum datangnya siksaan yang akbar, yaitu siksa neraka nanti di akhirat. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka menyadari akan kesalahannya dan mau kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Itu tujuan Allah. Maka kalau kita mau kembali ke jalan yang benar, meskipun kita telah berbuat kesalahan-kesalahan, Allah maafkan. Selama kita kembali meminta kembali ke jalan yang benar dan kita bertobat kepada Allah, Allah maafkan, berkah hidup kita insya Allah. Maka di surat yang lain, surat Asy-Syura, surat 42, di ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma asobaka min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang Allah timpakan kepada kamu, itu tidak lain, tidak bukan disebabkan karena apa? Perbuatan tanganmu sendiri, kesalahanmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tapi jika kamu tetap mohon ampun, kembali ke jalan yang benar, Allah banyak memaafkan kesalahan manusia. Surat 42, surat Asy-Syura ayat 30. Afwan, ayat 30 maksud saya keliru menyebut ayat. Ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja menimpa kamu musibah, bencana apapun, itu kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir. Tetapi Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan sebanyak apapun. Tapi andai kata ada orang dapat kena musibah, suatu bencana, padahal dia salah, disuruh kembali ke jalan yang benar, nggak mau kembali ke jalan yang benar,
Maka ancamannya di ayat ke-31-nya, "Wa ma antum bimu'jizina fil ard." Kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari sisaan Allah di bumi. Tapi ada Ustadz, orang yang salah nggak kena selamat di dunia. Nanti di akhirat, wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Nanti di sisi Allah kamu di akhirat nggak ada pelindung, tidak akan memperoleh pelindung, dan kamu tidak akan ditolong. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada musibah di mana Allah timpakan pada suatu negeri, suatu daerah, suatu wilayah. Orang yang bersalah aman gak kena, tapi orang gak bersalah kena. Lihat surat 8, surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu, peliharalah dirimu akan datangnya suatu musibah, suatu bencana, di mana bencana itu menimpa kamu, bukan hanya orang yang zalim di antara kamu. Yang zalim aman, yang menebang hutan sembarangan, yang menggali tambang sembarangan, yang tidak pernah mau ikut aturan, sehingga terjadilah banjir bandang. Aman yang zalim, yang nggak zalim kok kena. Yang nggak dolim kok malah terkena. Gimana ini? Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Takutlah kamu, peliharalah dirimu. Suatu ketika Allah timpakan saja suatu musibah yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kamu. Wa'lamu, tapi ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Orang-orang yang dolim merasa aman di dunia. Nggak terkena musibah di dunia. Oke, aman hanya di dunia. Tapi nanti di hadapan Allah di akhirat, syadidul iqab. Siksaan Allah sangat keras dan sangat dahsyat. Jadi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang senantiasa menjaga akidahnya, kena musibah dengan cara apapun tidak masalah. Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, mendengar sebuah sabda dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Idza aradallahu biqaumin azaban asabal adzabu man kana fihim. Jika Allah menghendaki tertimpa suatu musibah, suatu bencana dari suatu kaum, maka orang-orang yang berada di situ, meskipun dia tidak salah, terkena musibah itu. Beda kalau zaman dahulu. Di zaman Nabi Nuh yang kena adab hanya orang yang berdosa. Di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Hud, di zaman Nabi Saleh, semua yang berdosa. Di zaman Nabi Musa yang diazab yang berdosa. Yang nggak berdosa selamat. Tapi sekarang kenapa begitu? Sunatullah. Sudah menjadi ketetapan. Orang yang nggak berdosa ikut terkena di sana. Bagaimana ini Ustaz? Tidak ada kata buruk. Semuanya kebaikan. Maka apa kata Allah? Summa bu'ithu ala a'malihim. Nanti saat mereka dibangkitkan di yaumil akhir, tergantung bagaimana amal mereka. Maka di hadis yang lain, riwayat Imam Muslim juga, tapi dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba dibangkitkan oleh Allah, dilihat bukan matinya dengan cara apa, di mana dia mati, bagaimana proses matinya, tapi dalam keadaan apa akidahnya, imannya di saat mati. Selama dia orang yang berhijrah di jalan Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, yang berkah hidupnya karena selalu taat kepada Allah, mati dengan cara apapun husnul khotimah. Di surat 22, surat Al-Hajj, ayatnya, ayat yang ke-58. Walladzina hajaru fi sabilillah. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yang betul-betul dia berjuang, berniat semata-mata karena Allah.
Summa kutilu aw matu, kemudian dia terbunuh atau mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Benar-benar Allah akan memberikan kepadanya rizki yang terbaik, yaitu surga. Jadi kematian dengan cara apapun gak ada masalah. Yang penting kita niat karena Allah. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan mati syahid itu ada 5 caranya. Yang pertama, al-mataun, orang yang mati karena wabah, penyakit, taun, kolera, penyakit apapun, wabah. Kemarin ada pandemi. Selama dia mati dalam keadaan iman, syahid. Yang kedua, al-mabtun, orang yang mati karena melahirkan atau terkena sakit yang ada dalam rongga perut. Selama beriman, syahid. Yang ketiga, wal-ghariq, orang yang mati tenggelam. Para nelayan sedang melaut, kemudian tenggelam kena badai. Orang sedang menggali sumur, tenggelam di sumur. Orang sedang menyeberang, tenggelam di sungai. Dimanapun dia tenggelam, syahid selama dia beriman. Yang keempat, wasahibul hadmi, orang yang mati karena terkena bencana alam. Pohon tumbang, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, tanah longsor. Syahid selama dia mati dalam keadaan akidahnya benar, iman dan takwa. Dan yang paling tinggi tingkatan syahid adalah asyahidu fi sabilillah. Orang yang mati di medan perang ketika dia berjuang di jalan Allah. Wallahualam. Satu lagi terakhir. Bagaimana kita meraih keberkahan sepanjang hidup agar berkah? Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jaminannya, dijamin. Berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah wasiat Nabi menjelang akhir hayat beliau. Ketika beliau berkhutbah, sahabat yang bernama Abu Najih Al-Irbad Ibnu Syariah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih dari sahabat yang bernama Al-Irbad bin Syariah. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah, wa'adzona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimami kami, berkhutbah menasihat kepada kami. Mau'idhatan wajilat minhal qulub wa dzarifat minhal uyun, yang dengan itu hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Sampai para sahabat mengatakan, kulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatum mawadi fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Tolong wasiyati kami, nasihati kami. Wasiat Rasul 1. Usikum bitaqwallah wassami wa ta'ati. Aku berwasiat kepadamu, bertaatilah Allah, taatlah kepada Allah, dengarkanlah, taatilah. Dan pesan Nabi adalah, hendaklah engkau berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apa itu yang dipegang Rasul? Al-Quran, as-sunnah. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit erat-erat dengan gegerahammu. Kenapa kita akan berkah dengan pegang pada Al-Quran dan Sunnah? Karena Quran itu penuh dengan barokah, yang diturunkan di malam yang penuh dengan barokah. Di surat Al-An'am, surat 6 ayat ke-92 di bagian awal ayat, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul liladzi baina yadayhi. Inilah Quran. Kitab Al-Quran telah kami turunkan penuh dengan barokah, membenarkan semua yang ada sebelummu. Walitungdzira umul qura wa man haulaha, supaya diingatkan penduduk kota Mekah dan orang-orang sekitar kota Mekah dan seluruh dunia. Barokah. Lalu di surat yang lain, di surat yang sama, Al-An'am di ayat ke-155, Allah ulangi lagi. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Ikuti Quran itu. Tentu mengikuti Quran harus sama dengan mengikuti hadis.
Karena penjelasan Quran ada dalam hadis. Ikuti, takwalah kamu kepada Allah. Semoga kamu dapat rahmat. Quran penuh dengan keberkahan. Subhanallah. Demikian pula surat Al-Anbiya, surat 21 ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza dzikrum mubarak anzalna." Al-Qur'an ini peringatan Allah yang penuh dengan berkah. Kami telah turunkan. Afa antum mungkirun? Apa kamu hendak mengingkari Al-Qur'an? Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penuh dengan barokah. Mubarakan. Dan diulang-ulang oleh Allah. Di surat Shad, surat 38, di ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Quran ini telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad. Penuh dengan barokah. Liyadabbaru ayatihi walitadakaru ulul albab. Supaya kamu menjelaskan, mentadaburi ayat-ayatnya. Dan supaya mendapat pelajaran orang yang berakal sehat. Barokah. Dan kitab Quran diturunkan di malam yang penuh dengan barokah. Di surat Ad-Dukhan, surat 44. Allah berfirman di ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Hamim wal kitabil mubin. Hanya Allah yang mengetahui martanya. Demi kitab yang sangat jelas. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna kunna mungzirin. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran di malam yang penuh dengan barakah. Di malam yang satu malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Allah telah turunkan peringatan dari Allah yang penuh dengan barokah. Maka siapa yang hidupnya ingin berkah, mari saudara sekalian, berpedoman dengan Al-Quran, berpedoman dengan Al-Hadis, insya Allah hidup kita barokah. Tapi siapa yang berpedoman selain dari Quran dan Hadis, sukses kayak apapun kamu raih di dunia, hebat kayak apapun kamu raih di dunia, tapi kamu mengabaikan Al-Quran, kamu meninggalkan Al-Quran, kelak sungguh kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat itu. Di surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 44. Wa innahu, sesungguhnya dia Al-Quran itu, la dzikrul laka wa liqaumik, peringatan untukmu ya Muhammad, dan ini sebuah sumber kemuliaan bagimu, yang penuh dengan berkah dan untuk kaummu. Wasaufa tus'alun, kamu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada satupun manusia kecuali akan dimintai pertanggungjawaban. Yaitu apa? Pertanggungjawaban tentang Al-Quran. Apakah kamu di dunia betul-betul mentadaburi Al-Quran? Apakah kamu di dunia mengabaikan Al-Quran? Maka Quran akan menjadi penolong, hujah, atau akan menuntutmu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari, Abu Malik al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-Qur'anu hujjatul lak au alaika. Quran kelak akan membelamu atau akan menuntutmu. Siapa yang dibela oleh Al-Quran? Orang yang di dunia hidupnya senantiasa berlandaskan dengan Al-Quran, Alkitab, Al-Hikmah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis. Siapa yang akan diminta tanggung jawab? Orang yang hidupnya di dunia tanpa pernah peduli dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini waktu Indonesia Barat dan pagi hari di UK. Dengan demikian, kajian dengan tema penghalang-penghalang keberkahan sudah selesai. Insya Allah jumpa lagi pada bulan berikutnya dengan tema yang lain. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silahkan akhi, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, khair Ustaz atas kajiannya. Ini untuk sementara ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Ini kami ingatkan kembali. Pertanyaan bisa disampaikan ke admin atau ke Rumah Dakwah UK, ada di kolom bisa di chat disampaikan, atau ke saya admin Roland.
Untuk sementara saya boleh bacakan aja Ustaz ya pertanyaannya. Silakan, silakan. Gimana? Begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Kalau di masa lalu kita bekerja di tempat ribawi, pada saat itu saya belum belum benar-benar memahami keharaman tempat kerja saya tersebut. Setelah mengetahui, bagaimana saya bisa bertaubat total, Ustaz? Dan yang kedua nih pertanyaannya Ustaz masih terkait, bagaimana dengan harta yang sudah saya kumpulkan dan sudah digunakan? Apakah masih masih mungkin untuk mendapatkan keberkahan, Ustaz? Saudara sekalian, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bersih dari dosa. Sebagaimana Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik, juga riwayat Imam Abu Dawud. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, manusia banyak salah, banyak dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berdosa, banyak bertobat. Tentu bertobat. Pintu tobat tidak pernah tertutup. Gimana cara tobatnya atas masa lalu di mana kita telah melakukan perbuatan ribawi? Tinggalkan. Bagaimana Ustadz, duit-duit yang sudah digunakan dulu sekarang jadi rumah, dari kendaraan, sudah Anda miliki. Bismillah, tobat pada Allah. Bagaimana duit yang masih sisa, yang masih sisa, kalau sisa itu hanya kebutuhan untuk rumah tangga dan hanya mencukupi itu untuk usaha Anda, bismillah, Anda sudah meninggalkan. Masa lalu Anda semoga diambil Allah. Karena sesungguhnya Anda punya hak ketika bekerja di sana. Hanya yang Anda sedang bekerja itu tempat haram. Tapi hasilnya sesungguhnya bagi Anda mutlak milik Anda. Apalagi setelah Anda bertobat, sudah. Perbanyak dengan sedekah, tutupi dengan kebaikan, dan perbaiki sholat Anda. Iringi dengan kebaikan. Allah janji, semua dosa-dosa itu dihapus oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan di surat 11 ayat ke-114. Aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah sholat. Pelihara sholat kita. Jaga baik-baik. Kualitasnya, tumakninanya, khusyuknya. Dan tambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Ibadah sunnah dan iringi dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan baikmu akan menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa. Itulah peringatan dari Allah bagi orang yang mau diberi peringatan. Jadi insya Allah yang sudah kita miliki halal. Contoh sederhana. Si fulan beli rumah dengan cara ribawi. Kredit dengan cara ribawi. Selama proses ribawi dia dosa, telah bertransaksi riba. Tapi begitu transaksi sudah selesai dan tidak ada riba lagi, rumah itu telah dimiliki, rumah menjadi miliknya. Dan bertobatlah atas transaksi yang telah lalu. Tetap rumah itu sah menjadi milik Anda. Bahkan Anda telah rugi membayarkan kelebihan karena dengan transaksi ribawi, dengan cara cicil yang ada ribawinya. Maka setelah selesai, insya Allah sudah meninggalkan. Harta yang menjadi miliknya tetap menjadi miliknya. Demikian, wallahu a'lam. Yang tadi Ustaz itu yang hartanya itu masih dibilang bisa Insya membawa Allah tidak keberkahan. mengapa. Selama hartanya itu tadi saya katakan. Untuk kecukupan kebutuhan hidupnya, untuk kecukupan usahanya, dan tidak berlebih. Kalau berlebih foya-foya dari harta yang lalu tidak boleh. Atau mendapatkan apa? Biasanya orang pensiun kan mendapatkan harta pensiun. Lalu Ya. pensiunnya dinikmati. Kalau pensiun itu hanya pas-pasan hidup untuk saat bulan-bulan, ya paling lebih cuma beberapa. Sedekahkan lebihnya, kebutuhan proporsional untuk kebutuhannya, ambil dari situ, halal. Tapi kalau dapat pesangon yang sekian begitu menggiurkan, maka silahkan ambil kebutuhannya untuk 1 tahun ke depan. Berapa kira-kira dana yang Anda bisa gunakan untuk usaha, sisanya Anda berikan kepada orang-orang yang paling berhak. Fasilitas umum dan yang lainnya. Membantu orang-orang yang sangat fakir dan seterusnya. Tentu itu lebih baik. Maka tadi acuannya adalah selama itu masih ada uang dan untuk kebutuhan hidup pokok kita, atau sekedar modal usaha untuk menopang kehidupan kita selanjutnya, insya Allah maka tidak mengapa. Ya, kalau Ustaz, ini ada pertanyaan satu lagi nih Ustaz, saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana sebaiknya kita mengaitkan sifat sabar dan syukur yang tadi Ustaz jelaskan dengan sikap roja dan khauf Ustaz?
sikap harap dan takut. Syukur dan sabar itu dalam keadaan. Nikmat kita bersyukur, susah kita bersabar. Adapun khauf dan roja dalam beribadah. Orang beribadah bukan cuma khauf dan roja. Dia khauf harus, dia roja harus, dia harus cintai lagi dengan mahabbah, rasa cinta. Dan yakin, empat ini menyatu. Kita ibadah karena punya rasa cinta. Kita ibadah karena punya rasa takut, rakut siksanya Allah dan seterusnya. Kita ibadah karena ada harapan. Roja berharap saya diterima amal ibadahnya. Maka terus berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba amalan mutaqabbala. Dan harus ada satu lagi, yakin. Keyakinan, tomak bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Dengan empat syarat itu, ibadah kita insya Allah menjadi sempurna. Syaratnya ibadah sendiri dua, ikhlas dan ittiba. Tetapi di dalam ibadah, kita harus punya tadi, rasa cinta, rasa khauf, rasa takut, rasa roja, berharap, dan yakin Allah itu akan memberikan. Itu dalam rangka ibadah. Adapun syukur dan sabar, itu terkait kehidupan dunia kita. Apa yang kita rasakan dari sisi materi, harta, fisik, dan seterusnya. Kalau nikmat, kalau sehat, kalau sukses, bersyukur. Dibuktikan dengan ibadah. Dan ibadahnya harus tadi ada empat syarat yang menyatu dalam ibadah. Kalau kita dalam keadaan susah, kita harus sabar. Terus dibuktikan dengan ibadah. Ibadahnya syaratnya empat tadi juga harus ada syaratnya. Tetap dia rasa cinta, rasa takut, rasa roja, dan yakin. Ini semuanya bersatu. Maka insya Allah ibadahnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bedanya syukur sabar itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Adapun tadi mahabbah, khauf, roja, yakin dalam urusan ibadah habluminallah. Demikian, wallahu a'lam. Kalau Ustaz, ini ada satu lagi yang baru masuk lagi nih Ustaz. Tapi ini kayaknya agak sedikit di luar topik nih Ustaz. Boleh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya kan kuliah di luar negeri. Di sana mewajibkan adanya asuransi. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Saya sendiri tidak ada satu asuransi pun yang saya ikuti karena setahu saya tidak boleh. Kalau kita rujuk apapun asuransinya, semuanya itu mengandung riba. Karena rata-rata asuransi itu menanam modal, menanam uang, nanti kalau ada klaim baru dapat, kalau ada klaim hilang duitnya. Coba deh, apapun. Mau asuransi jiwa, asuransi kesehatan, apapun. Kecuali cuman tanda kutip nama asuransi pendidikan. Nabung di bank lalu dikatakan asuransi pendidikan. Duitnya nggak nambah, duitnya nggak kurang, cuma nabung. Tapi tidak boleh dikotak-katik sampai sekian tahun untuk nanti anaknya. Tetapi dari situ ada klaim, nanti dapat jaminan asuransi. Nah, jaminannya tetap saja. Dari mana duit itu asalnya? Maka yang meyakini asuransi haram, haram. Dan saya secara pribadi meyakini dengan 100% haram. Tinggalkan semua bentuknya. Kecuali kadang-kadang ada asuransi yang kita tidak ikut campur, tetapi kita mendapat hadiah. Contoh, Anda beli mobil, cash, dapat hadiah apa? Asuransi gratis, diurus oleh dealer. Kita nggak pernah minta, kita nggak pernah bayar. Pokoknya diurus. Lalu kita dapat asuransi halal, kita nggak keluar duit apa-apa. Mereka yang telah menjanjikan, terima, tidak mengapa. Kalau seperti itu syaratnya, tapi kan jarang, meskipun ada saja. Nah, ketika di luar negeri, jangankan murid, apa segalanya asuransi. Semuanya dengan asuransi. Dan anak Anda, qadarullah, terikat perjanjian di luar negeri. Harus dengan asuransi. Ya harus nurut. Kalau nggak asuransi, nggak bakal bisa sekolah di sana. Maka dalam hal ini dipaksa, terpaksa. Semoga dimaafkan oleh Allah. Semoga dimaafkan. Karena saya tidak mungkin tidak. Kecuali harus ikut. Dan nggak usah jauh-jauh Anda di sini. Anda punya perusahaan. Pasti harus mengasurasikan karyawan Anda dengan kesehatan. BPJS kah, yang lain kah? Kalau tidak, Anda nggak bisa proses. Urusan apa-apa, perusahaan besar nggak bakal bisa. Ada proyek, ada tender, ada ini. Tanpa ada asuransi yang dijamin oleh perusahaan untuk karyawan-karyawannya, nggak bisa.
maka itu namanya dipaksa. Anda ngurus SIM, bayar, pasti ada asuransi di sana. Anda ngurus STNK, bayar, pasti ada asuransi di sana. Dipaksa namanya. Wallahu a'lam. Maka bukankah sesuatu yang dipaksa semoga dimaafkan? Ya, kalau Ustaz, um, ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk lagi nih Silakan. Ustaz. Gini Ustaz, Bismillah Pak Ustadz, bagaimana dengan seringnya orang-orang kafir menyebut berkah terhadap rizki yang mereka dapatkan? Saya sering mendengar orang-orang kafir menyebut harta dan kesuksesan mereka karena berkah dari Tuhan. Apakah ini sama dengan bahasan tentang keberkahan yang Pak Ustadz sampaikan tadi Ustadz? Mereka juga Tentu sering jauh mengucapkan, berbeda. Jauh mereka juga, berbeda. ya Kalau Ustadz, berkah yang kita sedang pelajari, berkah yang turunnya dari Allah. Barokah, bertambah sudah kita bahas. Silahkan penanya supaya lebih jelas, lihat sesi pertama. Kita khusus bahas tentang mana barokah itu tadi. Apa itu barokah? Jauh berbeda, itu kan cuma klaim. Sesungguhnya kalau di sisi Allah, hartanya orang kafir, suksesnya orang kafir, hebatnya anak-anak orang kafir, bukan berkah, itu azab. Kata Allah. Maka sampai Allah turunkan ayat. Ayat ini persis mirip. Di surat 9 ada dua ayat. Ayat 55 dan ayat 85. Persis ayatnya. Hanya beda sedikit di ayat 85. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Hai orang-orang beriman. Kalau kamu lihat orang kafir kok sukses hartanya, sukses anak-anaknya, sukses pendidikannya, sukses dunianya, kamu jangan kagum terhadap harta mereka, anak mereka, kesuksesan mereka. Jangan kagum. Mereka ngomong ini berkat Tuhan, biarin Tuhannya mereka. Apa tujuan Allah memberikan coba? Sesungguhnya tujuan Allah memberikan harta, anak, sukses di dunia itu bukan berkat Tuhan mereka, bukan. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka, mengadab mereka dengan suksesnya dunia itu dalam kehidupan dunia. Tapi ayat ini nggak bisa Anda katakan kepada orang kafir, hei orang kafir, kamu tuh lagi diazab tahu oleh Allah, hartamu itu azab, nggak kena bagi mereka. Jangan, ini peringatan Allah bagi kita, jangan ngiri dengan suksesnya mereka. Dahlah, cuman dunia doang kok. Apa tujuan Allah memberi? Menyiksa mereka di kehidupan dunia. Tersiksa akidahnya kosong. Maka demi Allah, orang kafir tidak punya keberkahan sedikit pun di hadapan Allah. Cuman berkahnya menurut versi mereka. Karena berkahnya mereka itu dunia dan seisinya. Sudah kita bahas di pertemuan pertama. Berkah itu bukan dari banyaknya dunia, kekayaan dan seterusnya. Berkah itu bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Tadi sudah kita uraikan 4. Meyakini semuanya itu dari Allah, baik buruk dari Allah. Maka kita harus punya rasa syukur, kita harus punya rasa sabar, sampai seterusnya. Itu semuanya adalah keberkahan. Apakah orang kafir meyakini itu? Tidak. Tapi ini rizki dari Tuhan, Tuhannya mereka, bukan Allah. Maka Allah akan menyiksa mereka dengan keadaan itu, dan kelak saat melayang nyawa mereka, mereka mati dalam keadaan kafir. Insya Allah, kalau orang beriman, pasti dia akan meyakini semua kenikmatan, keburukan datangnya dari Allah. Sehingga dia pun dalam berusaha pasti mencari yang halal, yang barokah, yang tidak mungkin akan mencari yang haram. Kemudian senantiasa jaga iman dan takwa, tauhidnya, akidahnya, dan berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukankah ini sudah kita uraikan baru saja? 4. Kunci kita bisa meraih keberkahan. Adakah 4-4-nya orang kafir raih? Usahakan? Tidak. Karena mereka sudah beda akidah. Wallahu a'lam. Demikian. ya, kalau Ustadz, tadi sebenarnya di bagian akhirnya ada disebutkan juga Ustadz. Jadi sama juga ya, kalau mereka bilang mereka sabar dan syukur itu karena Iya, akibatnya syukur itu sabar mereka versi mereka. versi Berkah mereka. mereka versi mereka. Nikmat mereka versi mereka. Kasih sayang Tuhan bagi mereka versi mereka. Karena akidahnya berbeda, ya sudah berbeda. Saya buatkan contoh sederhana nih. Afwan Akhirolan ada di sebuah university. Jurusannya A. Saya di sebuah university. Jurusannya B.
Yang saya hadapi dengan yang Akhirolan hadapi sama atau beda? Beda. Beda. Versinya berbeda. Hmm. Katakanlah jurusan yang sama, tetapi universitas berbeda. Aturannya beda apa enggak? Ya, Boleh ada. jadi buku panduannya juga beda, buku ini syarat kelulusannya beda, apalagi beda akidah. Mereka nggak punya agama di sisi Allah. Jadi syukurnya, sabarnya, berkahnya itu kata mereka, tetapi bukan menurut aturan Allah. Jadi silahkan omongan mereka, retorika mereka, terserah mereka, kita nggak usah peduli dengan mereka. Yang penting yang sedang kita bahas adalah keberkahan yang berasal dari Allah untuk dunia sampai nanti ke akhirat. Wallahu a'lam. Ya, kalau harus ini ada pertanyaan juga tadi mungkin terkait dengan yang tadi Ustaz bilang kalau yang pesangon dari setelah menerima pesangon dari yang usaha yang ribawi gitu misalnya Ustaz. Ini saya anggap pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya saat terima pesangon saya sempat memberangkatkan umroh Ustadz di pondok pesantren. Apa yang harus saya lakukan karena ketidaktahuan saya, Ustadz? Segala sesuatu yang sudah terjadi, sudah. Menyesal bagus. Mohon ampun. Dan Anda nggak usah ngomong ke pondok pesantren tadi. Pak Ustadz, maaf ya, Ustadz berangkat umroh itu duit saya dari duit pesangon ribawi. Jangan, jangan. Nanti mereka akan malah sakit hati. Sudah, tutup. Allah Maha Tahu. Sekarang bertobat. Jaminan Allah, orang bertobat, dosa sebesar apapun selama dia tidak meninggalkan, tidak mengulangi lagi. Subhanallah, semua diampuni. Jamin. Dan Allah di surat 39 ayat 53. Qul, katakanlah. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang israf, yang telah melampaui batas dan banyak berbuat kejahatan, kedoliman pada diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Semuanya. Karena sungguh Allah itu Ghafurur Rahim. Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bedakan orang bekerja di tempat riba dengan orang yang menanam riba. Contoh, maaf. Si Fulan punya uang 1 miliar. Lalu didepositokan. Lalu dari 1 miliar selama 5 tahun dapat hasil katakanlah 50 juta. Riba bukan yang 50 juta. Maka mutlak kalau begini caranya. Anda cukup ngambil yang 1 miliar, yang 50 juta buang. Nggak boleh diambil sedikit pun. Bukan milik Anda. Karena ini proses ribawi yang bukan jadi milik Anda. Tinggalkan. Wadharu, tinggalkan. Ma baqiya minar riba. Dari seluruh sisa-sisa riba. Yang kamu belum pungut, tinggalkan. Kenapa? Karena ini riba dari hasil. Beda, Anda bekerja di bank ribawi. Sekarang kerja. Tiap bulan dapat gaji. Gaji itu sesungguhnya hak Anda karena Anda bekerja. Tetapi Anda bekerjanya di tempat ribawi. Maka selama Anda bekerja di tempat ribawi, Anda mendapatkan dengan cara yang haram. Tapi begitu Anda sudah keluar dari tempat ribawi, harta-harta yang dulu telah dapat gaji, sekarang jadi rumah, sekarang jadi mobil, sekarang jadi usaha. Subhanallah, sudah. Itu sudah jadi milik Anda. Anda sudah meninggalkan. Nah, tempat ribawi itu hartanya milik Anda. Beda kalau Anda menanamkan modal dapat untung dengan cara ribawi. Untung itu nggak boleh diambil. Sama pula dengan orang yang kerja di bank. Kemudian apa? Dia masih dapat pensiun yang nyicil. Boleh nggak pensiunnya diambil? Jangan kalau Anda masih punya harta yang lain. Tapi kadang ada orang pensiun dari barang dari apa namanya lembaga ribawi, dia nggak punya apa-apa lagi. Katakanlah pensiunnya 10 juta. Dia sudah menjadi janda atau menjadi duda atau sudah sepuh di mana anak-anak juga kurang mampu. Maka 10 juta itu ambil sebagai kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok Anda cuma 5 juta,
yang 5 juta Anda serahkan kepada yang lain. Jangan Anda makan. Tapi kalau kebutuhannya 10 juta, itu pun kurang, ambil untuk Anda, itu hak Anda. Tapi Anda sudah meninggalkan transaksi ribawi. Anda sudah meninggalkan lembaga ribawi. Itu hak Anda, bukan dari bank ribawi lagi, tapi dari negara yang sudah mengatur demikian. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan tadi terkait dengan yang poin nomor 3 nih Ustaz, yang selalu menjaga iman dan takwa. Ini pertanyaan begini Ustaz. Ustaz tadi merefer ke surat Al-A'raf ayat 96, ada kata dusta, tentang dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari dusta dan kafir serta dampaknya? Karena ada ayat-ayat lain bagi orang kafir dan dustakan ayat Allah, resikonya itu api neraka. Syukran Ustaz. Kalau di surat 7 ayat 96, nggak ada kata-kata mendustakan ayat Allah. Walakin kadzabu, dia mendustakan. Yang namanya mendustakan bukan ayat Allah saja. Mendustakan nikmat, mendustakan sehat, mendustakan rizki, mendustakan perintah. Tapi sesungguhnya itu pun semuanya bagian dari ayat-ayat Allah. Tanda kebesaran Allah, aturan Allah, perintah Allah. Maka meskipun tidak ada kata-kata mendustakan ayat-ayat, sesungguhnya bagian dari mendustakan. Bedanya di mana? Kalau orang yang beriman, dia tidak mendustakan secara keseluruhan. Ada ayat yang diambil, ada ayat yang dibuang, ada ayat yang dilaksanakan, ada ayat yang ditolak. Maka dikatakan kazabu bi ayatillah, mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Adapun orang kafir itu kazabu bi ayatillah, maksudnya mendustakan semua ayat-ayat Allah. Mendustakan Al-Qur'an. Maka bedanya di mana? Kalau orang-orang yang beriman yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia terkena resiko azab neraka. Tapi dia masih bisa diberi syafaat selama dia masih punya iman di dalam hatinya. Sementara orang kafir mendustakan ayat Allah, sampai kapanpun gak bakal dikeluarkan dari neraka. Sebab tidak pernah punya iman di dalam hatinya. Contoh, di surat 19, surat Maryam, surat Maryam, surat 19, ayat ke-85, 86. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita tentang orang yang berdosa, bercerita tentang orang yang bertakwa. Bagaimana keadaan orang yang bertakwa? Coba perhatikan, orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan seperti apa? Di ayat yang ke-85-nya. Yauma yahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Allah di dunia, itu dikumpulkan dalam sebagai kafilah terhormat, akan disambut menuju surga. Bagaimana wanusukul muji orang yang berdosa? Lihat di sini. Bukan wanasukul kafirin, tapi orang yang berdosa. Mujrimin ila jahannam wirda. Dia akan digiring ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Perhatikan ayat 87-nya. La yamlikuna syafa'ah. Mereka tidak akan mendapat syafaat, yaitu penghuni neraka nggak dapat syafaat. Illa kecuali manittakhadha indar rahmani ahda. Orang yang pernah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Coba, akhi, maaf. Perjanjian hamba dengan Allah itu apa? Ucapan apa? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Selama dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti berhak dapat syafaat. Akhirnya dikeluarkan dari neraka. Maka ada hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah man kana fi qalbihi khairan, atau imanan mithqala hintah, mithqala sa'ir, mithqala bur, mithqala zarrah, sampai 4. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan, ada iman meskipun sebesar gandum, meskipun sebesar bur atau beras.
Meskipun sebesar zarrah dikeluarkan. Tapi orang kafir nggak bakal keluar. Kenapa? Nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kafirnya orang kafir mendustakan ayat-ayat Allah berbeda dengan orang beriman yang mendustakan ayat Allah. Orang beriman masih tetap ada menjalankan perintah Allah dan masih punya iman. Tetapi nanti akan dikeluarkan, dimasukkan dulu ke neraka. Pada ujungnya dikeluarkan dari neraka. Tergantung berat imannya. Siapa yang ngukur imannya? Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Ya kalau khair Ustaz. Ini ada dua pertanyaan lagi nih Ustaz, masih bisa kah? Silakan. Boleh dua pertanyaan terakhir, insya Allah silakan. Baik, Ustaz. Ini kembali tentang yang harta ribawi ini Ustaz, dan yang di sebelum, yang kejadian yang sudah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya dibesarkan dengan harta ribawi, orang tua yang dulu bekerja di perusahaan ribawi karena ketidaktahuan mereka. Bagaimana dengan anak yang dibesarkan dengan harta ribawi tersebut? Apakah tetap bisa dapat hidayah dan barokah? Apakah tetap bisa hidayah dan barokah Allah sampai ke saya karena dosa ribawi tersebut? Baik. Saudaraku seiman, yang tadi saya kisahkan, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Innallaha huwa thayyib la yuqbalu illa bit-thayyib, dan seterusnya. Lalu saya bacakan surat 23 ayat 51, teguran Allah kepada para rasul. Surat Al-Baqarah ayat 172, teguran Allah kepada orang beriman. Maka jangan sampai kita melakukan itu. Itu kalau orang itu betul-betul mencari sendiri dan untuk sendiri. Maka dikatakan tadi, di doa ke langit bagaimana dijabah oleh Allah? Dia mencari dengan cara haram, makanan yang dimakan haram, dia minumannya dengan harta yang haram, dia tumbuh dengan haram. Nah, berbeda ketika penanggung jawab tadi orang tua, kewajiban mencari nafkah orang tua. Karena ketidaktahuan bekerja di lembaga ribawi. Anak-anaknya dibesarkan dari gaji dari lembaga ribawi. Apakah anaknya berdosa? Bagi anaknya tidak. Tanggung jawab orang tua, anaknya aman. Selama anak itu memang belum tumbuh dewasa. Tapi begitu sudah dewasa, dia harus mencari. Ah, babe gue gajinya gede. Maaf, ini istilah sederhananya. Bapak saya gajinya gede, ngapain susah-susah kerja? Sampai dia umur sekian, tumbuh dari babenya, dari bapaknya yang ribawi. Jelas-jelas lalu dia menikmati. Dia haram, dia dosa. Karena dia menikmati. Berbeda kalau saya hanya sekadar kebutuhan pribadi. Sampai tumbuh, sampai sekolah selesai. Dan setelah itu sadar bapak saya ternyata berada di ribawi. Saya nggak mau lagi makan dari bapak saya. Saya harus mencari. Itu yang harus dilakukan. Tapi ini sudah terjadi saya rasa. Dan hanya pertanyaan, bagaimana? Sekali lagi, Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika Allah ciptakan makhluknya, maka Allah tetapkan untuk makhluknya, Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu, dan rahmat Allah lebih luas daripada ghadabnya, murkanya Allah. Maka turun surat 6 Al-An'am ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun alaikum. Jika kamu berjumpa dengan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, ucapkan salam, saling mendoakan. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Rabbmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Apa kasih sayang Allah? Annahu man amila minkum su'am bijahalatin. Siapa saja di antara kamu pernah berbuat kesalahan, berbuat kebodohan, berbuat kejahatan karena ketidaktahuan, jahil. Setelah tahu, summa taba min ba'dihi wa aslaha. Segera bertobat setelah itu lalu memperbaiki diri. Tugas Anda wahai penanya dan kita semua, apabila kasus tadi telah menimpa, maka segeralah kita kembali ke jalan yang benar, kita bertobat kepada Allah, mari kita perbaiki diri, jangan kita ulangi lagi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ini jaminan Allah. Jadi selama kita mau bertobat,
Pintu tobat tidak pernah tertutup. Ustadz, orang tua kita sudah meninggal bagaimana? Doakan. Semoga Allah mengampuni orang tua kita. Semoga orang tua kita pun berbuat itu karena ketidaktahuan. Karena kapan kita tahu? Sekarang-sekarang nih, setelah tahun-tahun 2000 ke sini, ada kajian-kajian. Orang menelaah. Sebelumnya rata-rata pada nggak ngerti. Karena nggak pernah ada kajian yang dibedah Al-Quran. Paling ngajinya ceramah dengan ketawahannya itu. Tanpa menyinggung pada sesuatu yang pokok utamanya. Maka saya sarankan cukuplah sudah yang telah terjadi, bertobat kepada Allah, jangan mengulangi lagi, doakan orang tua kita yang telah tiada. Kalau masih ada, kita ingatkan orang tua kita. Ayo sama-sama bertobat kepada Allah. Insya Allah, pintu tobat tidak pernah tertutup. Karena Allah menjanjikan itu. Sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Musa al-Ash'ari. Rasul bersabda begini, Allahu yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya, membuka pintu tobatnya di malam hari bagi orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musi'ul lail. Allah membuka pintu tobatnya, membentangkan tangannya di siang hari, menerima tobat orang yang berdosa di malam hari. Dan itu terus hatta tatlu'u syams min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, sampai selama belum kematian kita, selama belum terlambatnya kita, selama belum hari kiamat, Allah buka pintu tobat. Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, para jamaah UK yang semoga dirahmati Allah, dan juga para jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita di sore hari ini atau di pagi hari ini. Semoga apa yang kita uraikan insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Dan kita berusaha untuk terus mencari keberkahan kita. Semoga hidup kita barakah dengan syarat-syarat yang telah kita uraikan tadi. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan, akhi admin, akhi Roland, dan juga kepada para pengurus UK, barakallahu fiikum. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah. Mari kita sudahi, Afwan, saya mohon pamit lebih dulu, akhi, dan para jamaah sekalian. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Jazakallah Ustaz atas kajian dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UK, ataupun lewat platform RSS, Apple maupun Google Podcast. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.